Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil din. Insyaallah kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Untuk qiraat Hamzah, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, tibaqa, berlapis-lapis, ma tara fi khalqir rahman min tafawut, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Ada min memiliki mana sedikit pun. Farja'il basar hal tara min futur, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat satu celah. Pertama kita perhatikan tulisan samawat. Bacaannya adalah panjang, maknya awalnya panjang, tapi tulisannya tidak ada alif. Ada apa di balik penulisan yang terbukti tidak selalu sesuai dengan bacaan. Saya sering mengulang bahwa di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman sebagai pedoman hidup untuk sepanjang masa sampai hari kiamat, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan, banyak huruf satu tulisan beberapa bacaan, banyak huruf satu bacaan beberapa tulisan. Bisa diingat kalimat ini, 4 poin berusaha. Banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, dan banyak huruf yang satu tulisan untuk beberapa bacaan, dan banyak huruf yang untuk satu bacaan beberapa tulisan. Bahkan banyak huruf yang tiada tulisan, tiada bacaan, tapi maknanya jelas bagi orang-orang yang ahli di bidangnya. Itulah mukjizat Al-Quran yang tidak pernah dapat ditandingi dengan apapun. Lafaz samawat sepertinya semutnya tulisannya itu, tapi bacaannya sepakat samawat untuk semua ulama qiraat. Memberi makna apa? Memberi makna isyarat atau memberi isyarat bahwa satu langit dengan langit berikutnya sangat berhubungan erat dalam tugas dan fungsinya. Samawat, 7 langit, ditulis tanpa ada tiang, tanpa ada pembatas, menunjukkan, mengisyaratkan betapa kaitan satu langit dengan langit berikutnya sangat erat cara bekerjanya. Di hadapan Allah semua langit adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sedangkan para ilmuwan di sepanjang zaman, ini saya sendiri barangkali yang belum tahu, belum ada yang mengetahui berapa jauh jarak antara langit pertama yang berhubungan langsung dengan bumi dengan langit berikutnya, terutama dengan lapisan langit yang disebut 7 lapis langit. Saya sering menemukan keterangan para ahli jarak antara langit dengan bumi, bumi dengan matahari. Tapi dari langit ke langit ada enggak pembahasan tentang jaraknya ya? Saya belum menemukan nih. Ini barangkali para dosen, barangkali saya belum menemukan. Lafaz Ar-Rahman, sekarang masuk ke lafaz Ar-Rahman, tertulis tanpa huruf alif juga nih. Jadi ada bacaan tanpa tulisan. Samawat, bacaan panjang tanpa alif.
Ar-Rahman, bacaan panjang maknanya juga tanpa alif. Meski semua ulama qiraat sepakat membacanya dengan panjang, ada isyarat apakah di balik tulisan yang lebih sedikit daripada bacaannya, atau ada isyarat apakah pada aturan penulisan yang tidak sama dengan bacaannya ini. Ini adalah aturan baca, aturan tulisan yang Rasul terima langsung dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah dikenal oleh orang Arab tidak pernah disaksikan menulis, tidak pernah disaksikan membaca tulisan. Tiba-tiba beliau muncul menjadi guru baca dengan bacaan yang khas dan guru tulis dengan tulisan yang khas, berbeda dengan ilmu manusia biasa. Ini mengandung isyarat yang dipahami bahwa rahmat Allah terus tercurah untuk semua makhluknya, namun hanya dapat dimanfaatkan pada saat yang sangat terbatas. Ar-Rahman, rahmat Allah tercurah kepada semua makhluk, tapi tiada satupun makhluk yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan rahmat Allah sesuai kehendaknya. Semuanya sudah Allah atur. Seberapa lama kita dapat memanfaatkan karunia Allah saat ini dari rahmat yang datang dari sifat Ar-Rahman-nya Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tulisan Ar-Rahman mengingatkan kita semuanya, sebentar kamu dapat memanfaatkan rahmat Allah di muka bumi. Karena itu yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan, di samping memang mendapatkan rahmat Allah di muka bumi, yang paling pasti adalah rahmat Allah di akhirat nanti. Rahmat Allah di muka bumi, walaupun penerimanya semua makhluk, tapi kesempatan makhluk memanfaatkannya sangat terbatas. Rahmat Allah di akhirat, walaupun penerimanya hanya sebahagian dari makhluknya, tapi kesempatan memanfaatkannya tidak ada batasannya. Oleh karena itu, ketika kita menerima nikmat di dunia ini, mari kita jadikan sebagai jalan bekal untuk mendapatkan nikmat akhirat selama-lamanya. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah tegaskan, gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Gunakan untuk apa? Untuk mencari kenikmatan akhirat yang tidak ada akhirnya. Dan jangan lupa, kesempatanmu memanfaatkan dunia untuk akhirat sangat terbatas. La tansa nasiba minad dunya. Itu nasibmu dari dunia, nasibmu dari akhirat yang tak terbatas. Nasibmu dari dunia sebentar saja. Bahkan kalau ingat kepada firman Allah, wattaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu orang yang beriman kepada Allah dan baca masa lalu untuk persiapan esok hari. Ini kalimat besok ini mengingatkan kita, jangan sampai berkata, ini saya sekian tahun lagi akan dapat ini, sekian tahun lagi akan dapat ini. Memang tahu kita akan hidup sampai besok? Jangankan untuk beberapa tahun, untuk besok saja tidak tahu. Jadi kita mau berjuang mengisi waktu saat ini untuk kehidupan yang pasti, bukan untuk kehidupan yang tidak pasti. Tahun depan belum pasti kita masih hidup, bulan depan, pekan depan, bahkan hari esok pun tidak tahu. Makanya Al-Quran mengingatkan, wal tadhur nafsum ma qaddamat lighad. Lafaz ini mengingatkan hakikat usia atau batasan waktu untuk menikmati rahmat Allah saat di dunia yang sangat singkat. Maka gunakanlah karunia ini untuk mendapat rahmatnya di akhirat yang tak terbatas. Dengan melihat tulisan, maka hamba beriman pasti ingat mati. Tulisan saja ya, Ar-Rahman, oh kenapa tidak pakai alif? Mengingatkan kita kehidupan kita sangat terbatas, pendek perjalanan hidup kita ini. Dan orang yang memang tidak membaca kehidupan yang sangat pendek ini, rasanya wah kalau saya dapat uang sekian, enak, senang, yuk kita cari dengan cara apa aja lah. Tapi bagaimana mati? Lah mati mah bagaimana nanti? Bukan nanti bagaimananya, kumaha kewe lah, bukan kayak kumaha. Mestinya kita kayak kumaha, bukan kumaha kayaknya.
Dan dengan mendengar bacaannya, maka hamba beriman pasti akan bertambah semangat beramal untuk bekal hidup sesudah mati. Jadi kalimat Ar-Rahman, lihat tulisan, mengingatkan kita sebentar waktu hidup kita di dunia. Mendengar bacaan, kita berharap betul Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Apa karunia yang paling besar yang kita terima sebagai orang yang beriman? Karunia yang terbesar adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Quran karunia yang paling besar. Karena Al-Quran membimbing kita untuk dapat memanfaatkan kehidupan singkat demi kehidupan yang abadi. Harta sedikit berguna buat ibadah, harta banyak apalagi, ilmu sedikit berguna untuk ibadah, ilmu luas apalagi. Kita manfaatkan apapun yang datang dari Allah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Tadabbur ayat. Tadi baru lihat huruf tulisan, sedangkan tadabburnya. Ayat ini menegaskan ada 7 lapis langit yang telah Allah ciptakan. Apakah makna sebenarnya dari angka 7 lapis langit? Angka 7 yang tercantum dalam ayat ini. Apakah 7 yang dimaksud adalah 5 tambah 2, 6 tambah 1, atau ada makna lain? Kita temukan dalam hadis dan dalam Al-Quran kata 7 banyak makna. Kalau sering diangkat, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sebelumnya 72, sebelumnya lagi 71. Kok tambahnya cuma satu-satu ya? Dari Yahudi ada Nasrani tambah 1 gitu. Dari Nasrani tambah umat Muhammad tambah 1, apa begitu mananya? Padahal untuk 73 Bandung aja udah lebih. Jangankan sedunia, 73 kelompok Bandung aja kalau kita hitung sudah lebih itu. Apa mana 73 di situ? Begitu banyaknya kelompok umat manusia ini. Zaman Nabi Musa sudah banyak kelompok, sampai disebut 71. Hingga datang Nabi Isa disebut 72. Datang Nabi Muhammad disebut 73. Artinya tambah terus itu kelompok itu. Dan semuanya akan terancam dengan siksa, kecuali yang Allah berikan rahmat. Siapakah mereka yang mendapatkan rahmat itu? Yang ikut ajaran Rasulullah, ikut ajaran sahabatnya. Dan mereka senantiasa saling menghargai satu sama lain, yang disebut dengan hidup berjamaah. Bukan nama jamaah itu, tapi aktivitas kehidupan sehari-hari berjamaah. Kalau cuma nama gampang. Sudahlah, semuanya yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah kasih nama jamaah, sudah. Apa begitu maknanya? Kehidupan berjamaah itu bukan nama. Kalau nama gampang-gampang saja. Dan kelompok yang menamakan sebagai jamaah juga terhitung jumlahnya. Yang mana yang akan selamat? Yang membuktikan hakikat kehidupan berjamaah, bukan cuma nama. Kalau nama gampang. Banyak sekali orang-orang yang anti-Islam namanya Islami. Bahkan zaman Nabi Muhammad banyak nama-nama yang menggunakan nama Abdullah bin Salulnya. Atau belakangan ada namanya adalah Najibullah, itu yang memerangi Afghanistan, Najibullah. Banyak nama-nama yang baik. Makanya kita pun jangan sampai tergiur dengan nama. Di negeri kita juga banyak namanya yang Islami, tapi ternyata ya kita doakan semoga dapat hidayah dan taufik. Banyak sekali cuma nama, tapi isinya sangat jauh dari realitanya. Baik, tercantum kalimat 7 lapis langit. Para ahli astronomi telah menguraikan hasil temuan mereka tentang alam ruang angkasa. Ini kalau ini saya lihat dari dari media aja ini aja nggak 7-nya. Banyak nih. Apakah gambar di atas menunjukkan 7 lapis langit? Tentu tidak.
Sebelum kita kaji makna 7 lapis langit, wajib kita imani terlebih dahulu bahwa berita dari Al-Quran pasti benar dan sesuai dengan realita. Dan jika kita tidak menemukan hakikat berita, maka sadarilah bahwa kemampuan akal manusia untuk memahami diri saja yang sangat kecil ini sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita dapat memahami atau mengetahui alam raya yang sangat luas tak terbatas. Ya, saya membaca karya siapa itu, Wahiduddin Khan, judul buku Al-Islam Yatahadda, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Islam Menjawab Tantangan Zaman. Di situ ada dialog antara seorang mahasiswa dengan dosennya. Pak, kenapa darah ini merah? Bahas panjang. Ya, kenapa itu terjadi? Bahas. Muncul lagi kenapa? Udahlah, jangan nanya kenapa terus. Tanyanya ganti, untuk apa? Dan seorang penulis bernama Alexis Carrel juga menulis buku berjudul Man is Unknown, tentang manusia saja. Ketika dibahas berbagai masalah, muncul pertanyaan. Jawab pertanyaan 10 dengan jawaban 10 akan muncul 100 pertanyaan. Dijawab 100 pertanyaan dengan 100 jawaban akan muncul 1000 pertanyaan. Begitulah terus sampai muncul kesimpulan manusia tidak diketahui. Manusia saja. Bagaimana di sekitar manusia, bagaimana sampai langit, bagaimana sampai 7 lapis langit. Sudahlah kalau begitu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak didatangi ilmu kecuali sedikit. Makanya aneh, dengan ilmu sedikit kok banyak yang nyombong ya. Tentang dirinya saja tidak tahu. Tahu saya, baik, besok apa yang akan kau kerjakan? Oh, ini programnya, pastikah kau akan mendapatkannya? Pastikah kau akan mengerjakannya? Mampukah membuktikan saat ini? Ayat ini menyadarkan manusia untuk segera tunduk pada pencipta yang maha kuasa. Dia telah menciptakan alam yang tidak terjangkau manusia kecuali hanya sedikit dari bagian yang sangat kecil. Sedikit dari yang kecil. Tapi jangan sampai kecil hati kita ya. Perdalam sedalam-dalamnya dari yang sedikit. Pelajari sedikit-sedikit dari yang banyak. Gitu aja lah sederhananya. Banyak sekali ilmu Allah, yuk kita pelajari sedikit-sedikit dari yang banyak. Dan kita upayakan mendalami sedalam-dalamnya dari yang sedikit. Sehingga kita diharapkan bermanfaat buat yang lain dengan pendalaman yang sedikit itu. Sains dan teknologi zaman kewari sudah dipandang pihak tertentu sebagai penentu semua cita-cita hingga nyaris diposisikan sebagai Tuhan. Apakah dengan sains dan teknologi manusia dapat menjelajahi 7 lapis bumi? Berapa jauh jarak antara satu langit dengan langit lainnya? Para ahli telah banyak berbicara tentang jarak antara bumi dengan bulan, antara bulan dengan matahari. Adakah ahli yang berbicara tentang jarak antara satu langit dengan langit lainnya hingga mencapai 7 langit? Saya cuma mempertanyakan, tapi sebelum saya temukan orang yang menerangkan masalah ini. Kita beriman bahwa langit yang Allah ciptakan bukan sebatas yang terlihat dari bumi atau yang diketahui melalui studi penelitian yang kemampuannya sangat terbatas. Kalau anak muda berkata, lihatlah langit yang biru, betulkah langit itu biru? Jangan-jangan yang biru itu cuma pandangan saja ya, karena jaraknya jauh. Akan tetapi langit yang Allah ciptakan itu jauh lebih luas dan tidak terjangkau oleh pandangan mata meski menggunakan alat tercanggih zaman modern ini. Teknologi teleskop ruang angkasa yang paling modern seperti teleskop Hubble atau Mount Pelamur, saya namanya nggak hafal nih, di Amerika, baru mampu mengamati bintang sejauh 14 miliar tahun perjalanan cahaya dari bumi. La haula wala quwwata illa billah.
1 detik perjalanan cahaya berapa jaraknya? Ini 14 miliar tahun. Itu artinya cahaya bintang tersebut telah mengadakan perjalanan selama 14 miliar tahun ke bumi untuk bisa terlihat. Ya, ini juga saya kutip dari Republika 7 Juli 2020. Alat tersebut baru menemukan jarak antara bintang dengan bumi, belum menemukan jarak antara langit dengan langit lainnya. Sungguh kemajuan teknologi yang dibanggakan, belum mampu mengetahui jarak antara 2 langit, apalagi antara semua langit. Mengapa banyak manusia tidak mau tunduk kepada pencipta yang maha kuasa, padahal dia tidak menetapkan kewajiban atas mereka selain untuk kepentingan hidup mereka sendiri, dan dia tidak menetapkan larangan atas mereka kecuali untuk keselamatan hidup mereka sendiri. Apakah mereka mau mencari alam lain untuk mendapatkan kehidupan lain? Apakah mereka sanggup meninggalkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat Ar-Rahman sering kita dengar dan telah dibahas dengan gaya bahasan yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan. Sering diartikan sultan teknologi atau sains dan teknologi. Dari mana kata sultan diterjemahkan dengan sains dan teknologi? Kata dulu ya pernah kita mendengarkan salah seorang ahli yang sangat luar biasa ilmu beliau, hafalan Qur'annya, tapi tentunya tidak sempurna. Kalau yang namanya ilmu tetap ada kekurangan. Dia sampai mengatakan bahwa orang-orang soleh itu adanya di barat. Kenapa? Karena orang barat sudah melintasi langit sampai bulan, dan Al-Quran menyebutkan surat Al-Anbiya ya, Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Terbukti yang menguasai bumi adalah orang barat. Berarti orang barat adalah saleh. Enggak, tidak ada barat, tidak ada timur yang menerima warisan ibadi, yang menyembahku, yang bertauhid. Bukan urusan teknologi, tapi yang menyembah Allah dengan benar. Mau di barat, mau di timur, mau di tengah, tidak ada kaitan dengan tempat. Al-Quran menyebutkan Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah, hubungan dengan ayat ini apa? Saya pernah dulu baca satu artikel yang menyatakan bahwa langit dan bumi tidak akan dapat ditembus kecuali dengan sains. Ayat ini tidak demikian, dan dia simpulkan bahwa Al-Quran, perintah Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini baru dilaksanakan sekarang. Dulu belum katanya. Zaman sahabat belum, sahabat tabi'in belum, baru sekarang karena kemajuan sains dan teknologi. Ayat ini bukan perintah yang benar-benar untuk dilaksanakan. Al-Quran banyak mengandung kata perintah bukan untuk dilaksanakan. Al-Quran banyak mengandung pertanyaan bukan untuk dijawab dengan lisan. Ini malah kalimat ini mungkin membingungkan juga nya, karena sekali-sekali atau bikin dibawa bingung. Jadi banyak ditemukan dalam Al-Quran pertanyaan bukan untuk dijawab dengan lisan, bukan. Demikian pula ada perintah bukan untuk dilaksanakan. Oh kalau gitu, buat apa ada perintah? Ya kalau ada seorang bapak, anaknya belajar
bela diri, entah kungfu, entah apa. Dia nyombong. Kata ayahnya, kamu nyombong sekali, pukul ayah. Ternyata baru aja bergerak sudah terpelanting gitu. Itu bukan perintah untuk dilaksanakan itu, tapi menantang. Sejauh mana kehebatan kamu, jangan nyombong. Wahai jin dan manusia, kau jangan nyombong. Kau tinggal di bumi. Kalau engkau nyombong tidak mau ikut aturan pencipta bumi, cari bumi yang lain, silakan. Kemanapun kamu pergi, tidak akan lepas dari kekuasaanku, kata Allah. Itu mana fanfudhu, silakan tembus. Kemana kamu akan pergi? Tapi sebagian orang memahami ayat ini sudah dilaksanakan sekarang, belum, karena belum maju teknologi. Enggak, demikianlah. Ayat ini menjelaskan betapa lemahnya manusia untuk menentang aturan Allah. Semua manusia tidak akan sanggup keluar dari alam Allah. Mengapa kebanyakan mereka berani keluar dari aturannya yang diturunkan untuk kepentingan hidup mereka? Al-Quran aturan Allah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Alam raya aturan Allah yang sudah diterima oleh makhluk. Kenapa wataknya air tidak sama dengan wataknya batu? Kenapa wataknya besi tidak sama dengan wataknya timah? Itu aturan Allah, diikuti, ditaati, nggak menentang manusia. Tapi kenapa aturan Allah berupa ayat qauliyah? Banyak yang ragu. Sama di hadapan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi seperti ini, dan Allah berikan aturan bagaimana cara memanfaatkan langit dan bumi. Itu adalah Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi tersusun rapi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, kokoh, kuat, tanpa terlihat sedikit pun ada cacat. Semua makhluk mengakui dan merasakan manfaatnya dari alam raya ini. Sungguh dia tetapkan semua itu semata-mata untuk kepentingan manusia, karena dia tidak berkepentingan dengan alam ciptaannya. Allah tidak berkepentingan dengan langit dan bumi, apalagi kepentingan manusia. Kecil manusia ini. Saya temukan keterangan dari tafsir Ar-Razi, kitab tafsir Miftah Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir. Dia menjelaskan tentang perkiraan, tentunya kan, sebab siapa yang tahu betul. Kalau jumlah manusia saat ini 7 miliar lebih, maka jumlah binatang 10 kali lipat, jadi 70 miliar. Jumlahkan manusia dengan binatang, bandingkan dengan burung, burung 10 kali lipat. Bandingkan, jumlahkan manusia, binatang, burung, bandingkan dengan ikan, ikan 10 kali lipat. Begitu kata dia. Jumlahkan semua tadi, bandingkan dengan jin yang ada ini, maka jumlah jin 10 kali lipat. Jumlahkan manusia, binatang, burung, ikan, dan jin. Jumlahnya berapa? Bandingkan dengan malaikat yang di bumi. Malaikat 10 kali lipat. Jumlahkan semuanya, bandingkan dengan malaikat di langit 10 terus itu. Dan semua malaikat bandingkan dengan malaikat yang di aras jauh lebih banyak. Dan aras itu, kalau kata Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam tafsir ayat kursi, dia menyatakan perbandingan bumi dengan aras, laksana orang pergi ke padang pasir, lalu dia bikin lingkaran di padang pasir. Nah, bumi lingkaran itulah bumi, padang pasir arasnya. Allahu Akbar. Gak ada apa-apanya gitu, itu kecil sekali. Makanya surat Al-Muluk ini Rasul senang sekali membacanya. Beliau disebutkan tidak mau tidur sebelum selesai membaca surat Al-Muluk. Setiap hari.
karena mengingatkan kita tentang hakikat diri kita siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang mesti kita lakukan mengisi kehidupan yang sepintas ini. Manusia bukan saja tidak mampu menentang atau menjauh dari manfaatnya yang akan manfaatnya, akan tapi juga mereka tidak mampu memahami atau menjangkaunya selain hanya sedikit saja dari alam ini. Alam yang sangat luas ini yang dipahami oleh manusia hanya sedikit. Itulah ayat-ayat kauniyah, bukti-bukti kekuasaan Allah yang tidak pernah dibantah atau ditolak seorang pun. Fanfudu, ayo, kamu masih juga mau menentang aturan Allah, keluar dari muka bumi ini. Saya menegaskan demikian setelahnya saya membaca tafsir Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf, bahwa perintah yang terungkap dalam ayat tadi, fanfudu, tembuslah, itu bukan perintah untuk dilaksanakan, tapi al-amru lit-tahaddi, untuk menantang. Mana kehebatanmu? Ayo buktikan. Kemampuan manusia dalam memahami dan memanfaatkan alam ini sangat terbatas dalam jangka waktu yang sangat singkat. Yang dipahami sedikit, kemampuan memahami sedikit, waktu memahami sangat singkat. Segala serba terbatas manusia ini. Agar manusia dapat meraih manfaat yang lebih luas untuk waktu yang sangat terbatas ini, Allah telah menetapkan petunjuknya yang diturunkan kepada para rasul. Mereka bertugas menyebarkannya kepada umat sepanjang zaman. Al-Quran adalah petunjuk terakhir yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman untuk semua umat hingga kiamat tiba. Wahyu telah turun sejak zaman dahulu. Ada Suhuf Ibrahim dan Musa, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Semuanya aturan dari Allah untuk kepentingan hidup manusia, agar mereka mampu memanfaatkan alam, memanfaatkan waktu, usia, dan kesehatan. Dan dari wahyu ke wahyu berikutnya saling menyempurnakan dan terus menyempurnakan. Karena Al-Quran wahyu terakhir, maka tidak ada lagi keperluan untuk disempurnakan. Sudah sempurna segala-galanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kini aku sempurnakan untuk kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Kalimat akmaltu itu kesempurnaan yang berkaitan dengan kuantitas. Atmamtu, kesempurnaan yang berhubungan dengan kualitas. Makanya kalau jumlah penghuni atau jumlah penumpang bis ini kursinya 40, sudah diisi 40, itu kamil namanya, kamilul adad, sempurna jumlahnya. Kursinya bagus-bagus, itu tamam. Ya. Jadi kalau tamam sempurna kualitas, kalau kamal sempurna kuantitas. Islam sempurna segala-galanya. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu, agama untuk kamu. Artinya Islam itu menyeluruh, menyelesaikan berbagai masalah. Memperhatikan kalimat akmaltu lakum dinakum, kita harus betul-betul menyadari pentingnya mengajarkan Islam kepada umat, dinikmati, jangan menjadi beban. Banyak orang yang bicara Islam menjadi beban gitu. Bicara hukum menjadi beban. Ketika bicara hukum Islam, yang terbayang oleh orang yang mendengar, oh ngeri ya, kalau Islam diterapkan di negeri kita, ngeri ya, banyak yang dipotong tangan, banyak yang dicambuk. Kok ke sana arahnya? Hukum itu perintah dan larangan, bukan vonis, bukan sanksi. Sanksi itu adalah dampak dari pelanggaran terhadap hukum. Kalau semua masyarakat di Kota Baru Parahyangan melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, berarti ini sudah Islami tanpa disebut kota Islam.
sudah Islami. Makanya ketika ada pertanyaan, mungkinkah syariat Islam diterapkan secara keseluruhan dengan kondisi seperti ini? Kenapa Anda bertanya begitu? Ya udah kacau begini katanya negara kita. Mustahil lah Islam bisa terapkan. Tegakkan Islam pada dirimu, laksanakan perintah, jauhi larangan, berarti kamu sudah menerapkan Islam dalam dirimu. Tampil dalam keluarga, jadi teladan, keluarga bisa mengikuti kamu, berarti keluarga Islami itu. Keluarga kita jadikan teladan untuk tetangga, semua tetangga ikut menerapkan semua aturan, berarti sudah masyarakat Islami. RT Islam, gak usah negara Islamnya, RT Islam dulu deh. Pribadi Muslim, keluarga Muslim, RT Muslim, terus bertahap sampai tingkat tinggi. Mungkinkah? Sangat mungkin, asal mau dan asal berjuang. Di mana contohnya? Ya kalau di Indonesia belum kita temukan, di negeri yang lain sudah ada. Apakah di situ tidak ada kemaksiatan? Pasti ada. Kemaksiatan pasti ada dimanapun. Zaman Rasul saja ada. Rasul masih hidup yang maksiat ada. Justru dengan adanya kemaksiatan, maka orang yang taat punya lapangan amal. Allah menciptakan manusia dan jin. Dari golongan manusia dan jin ada syaitan yang mengganggu perjalanan yang hak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah wan nas. Yang mengganggu perjalanan dakwah. Bukan hanya dari golongan jin, tapi syaitan dari golongan manusia juga banyak. Hanya jumlahnya mana yang lebih banyak nggak tahu, nggak ada statistiknya nih. Yang jelas dari golongan jin banyak, dari golongan umat manusia banyak. Jika terbukti semua manusia sangat lemah untuk memahami dan mengetahui semua manfaat dari ayat-ayat kauniyah alam ciptaan Allah, kecuali hanya sedikit saja. Demikianlah sebenarnya dalam memahami dan mengetahui petunjuknya yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah yang sangat sedikit. Sungguh mereka sangat lemah untuk memahaminya, kecuali hanya sedikit saja. Apa yang dipahami oleh para ulama terdahulu dari Al-Quran dan Sunnah yang mungkin kita pandang sudah sempurna, iya, untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi mungkin sudah terjawab. Tapi untuk menghadapi masalah yang baru muncul, ya mereka tidak pernah membahas. Bagaimana mungkin bisa memberikan jawaban? Karena itu maka tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang menguasai isi Al-Quran sesuai dengan petunjuk yang sebenarnya, yang menguasai sunnah Nabi sesuai petunjuk yang sebenarnya, yang sudah mereka kuasai sebatas yang mereka pelajari pada waktu itu. Al-Quran sebagai solusi untuk seluruh umat manusia, masalah semua masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat, tentunya masalah terus bermunculan. Yang tidak muncul pada zaman sahabat muncul pada zaman tabi'in terus sampai saat ini. Maka tentunya masih banyak jawaban Al-Quran yang belum ditemukan, karena memang masalah juga baru muncul. Oleh karena itu kalau ada orang yang berkata tidak boleh memahami Al-Quran kecuali sebatas yang dipahami oleh para pendahulu kita, betul bila kita menemukan masalah yang terulang. Cukup dengan hasil kajian para pendahulu kita. Tapi kalau ada masalah yang baru muncul, apakah mungkin ada jawaban dari para ulama terdahulu? Contoh kecil, saat ini banyak istilah yang berkaitan dengan muamalah sehari-hari. Ada bank, ada asuransi, ada syariat ada apa tuh kalau kumpul-kumpul uang disetorkan nanti dibuka. Arisan. Ada arisan. Yuk kita cari hukum arisan dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i. Kan ada arisan juga baru muncul kok. Kan gitu ya. Atau sekarang umpamanya menggunakan etol gitu ya. Atau sekarang umpamanya masuk ke
ke tempat parkir ya pakai kartu parkir, pakai kartu. Ada enggak zaman hukumnya, ada enggak? Kan sering dibahas ini, katanya riba semuanya. Kenapa ditetapkan riba? Karena ada yang tidak jelas, ada yang tambahan dan sebagainya. Bahkan ada yang berkata, sepakat 4 mazhab menyatakan bahwa bank adalah riba. Lebih lagi bank konvensional, sepakat 4 mazhab. Kira ya 4 mazhab deh. Pengikut 4 mazhab atau ulama mazhab. Kalau dicatatkan sepakat semua ulama mazhab yang 4, berarti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan hukum. Memang waktu itu sudah ada. Mau bank konvensional atau bank syariah, zaman Imam Syafi'i sudah ada apa belum? Belum ada. Sejarah bank kan belakangan, baru berdiri belakangan lah. Terutama maksudnya di tengah-tengah masyarakat Muslim. Dan kemudian ada yang menyatakan bahwa ya semua bank konvensional adalah riba. Jangan semua, tapi semua bank konvensional di negeri kita atau di kawasan kita atau di Bandung nggak boleh lah. Tapi kalau semua di seluruh dunia, enggak begitu. Saya baca berita dari Saudi untuk tahun 2024, Bank Saudi yang dapat penghargaan paling Islami, Bank Nasional, Al-Bankul Ahli Saudi, bukan Bank Ar-Rajihi yang lebih disebut sebagai Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah. Enggak, justru Al-Bankul Ahli Saudi. Kalau di kita mah BNI, di sana bukan BNI-nya, BNA-nya, Bank Nasional Arab. Itu yang ternyata dapat penghargaan paling Islami dan paling maju. Nah, kalau begitu maka sekian banyak hal yang terjadi saat ini belum terjadi pada waktu dulu. Cari jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan kepada pemahaman orang dulu, karena belum ada. Tapi kita harus kembali kepada kajian kata per kata dalam Al-Quran, huruf per huruf dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita masih ada usia untuk mengkaji Al-Quran dengan memperhatikan kata per kata. Saya masih berlanjut sesuai kemampuan selama usia masih ada, terus menulis. Bahkan tadi malam saya kembali mengkaji ayat yang berbunyi, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini sering diartikan bahwa manusia muslimin terbagi dua, ada yang berjihad ke medan perang, ada yang mencari ilmu. Dan diperlukan untuk mencari ilmu, nanti pada ahli perang pulang, mereka mengingatkan orang yang pulang jihad. Itu saya dengar kajian itu dari dulu. Setelahnya saya perhatikan kata per kata, enggak begitu maksud ayat. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya mukminin semuanya pergi. Untuk apa? Tidak disebutkan. Liyanfiru kaffah. Tidak disebutkan. Jangan pergi semuanya. Tapi harus ada yang pergi untuk tafaqquh fiddin. Begitu ayat berbunyi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa tidak pergi satu kelompok dari golongan tersebut untuk tafaqquh fiddin? Tafaqquh fiddin itu bukan tinggal diam tidak ikut berjuang. Tafaqquh itu pergi, jangan tinggal diam, itu tafaqquh fiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi meninggalkan rumah subuh-subuh ke sini, insya Allah termasuk yang tafaqquh fiddin. Bukan jangan pergi semuanya, harus ada yang tafaqquh fiddin. Jadi begitu ya. Sebab di akhir ayat berbunyi,
liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pas yang pergi itu pulang, maka mereka akan mengingatkan kaumnya. Di mana kaumnya? Ya di kampung mereka, di komplek perumahan mereka yang masih sibuk dengan urusan yang lain. Kasih tahu mereka, nih kami baru pulang dari tafaqquh fiddin, dari mencari ilmu. Tafaqquh fiddin bukan memperdalam ilmu hukum semata. Kalau untuk mengetahui hukum saat ini dengan kemajuan teknologi, bisa sambil rebahan, baca buku, baca, apalagi sekarang ada apa? Ada chat apa namanya? GPT. Bisa tanya aja itu. Udah tanya, gampang sekarang. Tapi yang dimaksud dengan tafaqquh fiddin, ketika Allah turunkan ini perintah, bagaimana prakteknya buat saya, buat keluarga, buat masyarakat. Ini larangan, bagaimana cara saya menjauhi dan bagaimana cara umat untuk menjauhinya. Itu tentunya tidak bisa hanya dengan membaca buku. Harus lihat lapangan. Oleh karena itu tafaqquh fiddin, ad-din meliputi aturan yang berhubungan dengan Allah dan aturan yang berhubungan dengan semua manusia. Bagaimana hubungannya sama manusia? Itu ad-din. Akmaltu, aku sempurnakan, kata Allah, secara keseluruhan din ini untuk seluruh umat manusia. Dan atmamtu, sempurna nilainya, sempurna isinya. Ya, berjuang memahami alam raya, ayat-ayatnya sangat bermanfaat bagi kehidupan semesta, bagi kehidupan sementara, dan berjuang memahami Al-Quran atau ayat kuliah sangat bermanfaat bagi kehidupan selamanya. Kaji alam berguna untuk kehidupan sementara, kaji Al-Quran berguna untuk kehidupan selamanya di dunia dan di akhirat. Kalau ada ditemukan seorang penceramah berkata, saya baru pulang dari satu negeri yang tata kotanya begitu menakjubkan, rapi, bersih. Ketika terjadi banjir, tidak banyak sampah karena airnya bersih. Orang-orangnya disiplin, hidupnya luar biasa, dan tidak ada yang maling di sana. Jujur semuanya. Sampai saya ketinggalan barang berharga di tempat ramai, hari esoknya masih ada di situ. Bagus. Tapi ternyata tidak seorang pun di sana saya temukan seorang muslim, namun kehidupannya lebih islami daripada muslim. Ya deh. Masa ada kehidupan non muslim lebih islami daripada muslim? Tapi kan itu baik kan? Baik tidak selalu islami, tapi Islam selalu baik. Tidak semua baik islami, tapi Islam semuanya pasti baik. Akmaltu dan atmamtu. Kenapa banyak umat Islam yang tidak baik? Orangnya bukan Islamnya. Pokoknya umat Islam tertinggal. Jangan bilang umat Islam tertinggal, tapi saya dan Anda yang tertinggal sebagai umat Islam. Umat Islam kan tingkatnya internasional ya. Kalau bilang umat Islam tertinggal, berarti menuduh semua umat Islam di dunia. Tapi kalau umat Islam di daerah saya tertinggal, boleh begitu. Kalah oleh non muslim di tetangga saya atau di kompleks tetangga, boleh. Kemajuan dan ketertinggalan dalam hal tertentu. Tapi tentunya tidak dalam segala-galanya. Selama masih sujud, selama masih ruku, walaupun kehidupan duniawinya tertinggal, dia masih punya kemajuan yang tidak tercapai oleh orang yang tidak tahu rasanya nikmat sujud dan ruku. Tertinggal. Ada orang yang ini komunikasi dengan istri saya. Dia tinggal di negeri yang saya sebutkan tadi. Dia berkata, saya sekarang berada di kota ini. Dia sebutkan, hampir setiap hari saya sering kedatangan tamu penduduk asli. Tamu-tamu konsultasi kepada saya.
Apa yang menjadi masalah yang mereka hadapi? Sering mereka menyampaikan masalah kehidupan dan mereka bertanya, ajarin dong aku bagaimana hidup bertuhan. Karena yang bertanya itu tidak bertuhan. Kami itu katanya hidup, kalau dilihat dari segi ke penghasilan, saya cukup, gaji saya besar, rumah saya sempurna, mobil saya mewah, saya pernah jalan-jalan katanya ke Jakarta, ke beberapa kota di Indonesia, kotanya semberawut kata dia. Tetapi saya kadang-kadang merasakan ada kenyamanan, ada ketenangan di sana. Melihat orang-orang keluar dari masjid, keluar dari majelis ilmu, saya merasakan ada kesejukan. Gimana kalau saya sendiri yang berada di dalamnya? Tolong dong ajarin aku gimana sih hidup bertuhan. Aku nggak ngerti. Berarti dia sangat tertinggal dalam urusan pemanfaatan diri untuk masa depan, bahkan untuk masa sekarang. Kenikmatan hidup tidak bisa diukur hanya dengan fisik. Islam mengajarkan kepada kita ilmu yang luas dan sempurna, akmaltu dan atmamtu, kamal dan tamam, sempurna lahir dan batin. Ayat-ayat kauniyah selalu membuktikan kebenaran ayat-ayat kauniyah. Alam raya kalau kita baca dengan normal, dengan netral, dengan tanpa terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari luar, sebetulnya semuanya membimbing kita untuk menghadap kepada Allah. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran. Jadi ayat-ayat kauniyah alam ini mendorong kita untuk banyak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran membimbing kita bagaimana cara membaca alam dengan berkualitas, bacaan yang berkualitas. Ayat-ayat kauniyah adalah petunjuk yang pasti benar bagaimana cara memanfaatkan ayat kauniyah. Ketika ditemukan banyak manusia yang sibuk menggali manfaat dari ayat kauniyah atau alam, namun menjauh dari ayat-ayat kauniyah yaitu Al-Quran, maka mereka itu tiada bedanya dengan orang yang mendapat sebuah alat elektronik yang terbukti banyak manfaatnya. Pada saat digunakan orang lain, maka dia pun sibuk mengaktifkannya, namun dia tidak mau membaca buku katalognya, tidak mau. Ketika diingatkan dan ada yang bersedia mengajarkan bagaimana cara mengoperasikannya, dia menolak, bahkan memusuhinya. Nih saya lah umpamanya pegang handphone rusak, baik saya ajarin kamu ya, enggak mau. Terus bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Banyak orang yang seperti itu. Alam raya ini ketika sulit memanfaatkannya, mau diajarin sama ustaz, sama kiai, sama mubalik, sama ulama, enggak perlu. Saya cukup dengan otak saya. Jelas kamu enggak tahu. Ya kalau saya mau memperbaiki alat elektronik tanpa ilmu, enggak akan capek-capek. Bagaimana sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan aturannya sudah dalam Al-Quran, tidak mau diikuti. Seperti itulah kehidupannya, tidak akan mencapai yang dicita-citakan. Artinya dia menolak petunjuk operasional yang telah ditetapkan oleh produsernya. Apakah dia akan dapat mengambil manfaat dari alat tersebut sesuai dengan fungsinya? Tentu tidak. Bahkan bukan saja tidak akan dapat mengambil manfaat, akan tapi akan merusaknya dan menghancurkannya, dan mungkin sampai menghancurkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain karena salah langkah dalam mengaktifkannya. Ada televisi mau diperbaiki, meledak, hancurlah sudah. Tidaklah pernah terdengar berita kebakaran gedung, pasar, atau lainnya akibat ulah manusia yang tidak tepat guna terhadap alat. Jika akibat salah guna terhadap sebuah alat saja dapat menimbulkan kerusakan dan penderitaan diri orang lain, bagaimana dengan salah guna terhadap sarana dan prasarana kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya? Jadi kita kan seringlah mendengar kebakaran, kenapa? Oh iya, ada konslet, ada ini, itu alat
yang buatan manusia. Sering terdengar kayak begitu. Bagaimana sekarang alam raya yang begitu luas, Allah selalu mencurahkan karunia-Nya yang tak terhingga bagi kepentingan hidup manusia. Dia juga telah memberikan aturan bagaimana cara menggunakan semua karunia agar bermanfaat untuk selamanya dan aman dari bahayanya. Aturan itu perintah untuk kita laksanakan agar kita meraih kenikmatan. Larangan untuk kita jauhi agar kita meraih keamanan, keselamatan. Ingin enak, laksanakan perintah. Ingin selamat, jauhi larangan. Itulah aturan dari Allah. Ketika larangan dilanggar, terancamlah. Kalau sekiranya pelanggaran tak larangan itu hanya menimpa dirinya, mungkin tidak membahayakan yang lain, boleh jadi dibiarkan karena tidak ada yang tahu. Tapi kalau terbukti mengganggu yang lain, tidak boleh dibiarkan. Itulah al-Islam sampai menjatuhkan sanksi. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, tentang miras dan judi. Jawab, dosa besar. Mungkin orang berkata, biarin, aku yang melakukannya juga. Aku enggak mengganggu orang lain. Yang mabok aku, duit aku. Al-Quran meluruskan enggak. Bukan cuma engkau yang terkena. Ada qiraat yang kedua. Qiraat umumnya masyarakat imam qiraat, yaitu dari 5 qiraat membaca qul fihima ismun kabir. Qiraat Hamzah dan Al-Kisai qul fihima ismun katsir. Ada kabir, ada kasir. Tulisannya sama, cuma beda titik. Kalau kabir artinya besar dosanya. Kalau kasir banyak dosanya. Apabila ada orang yang berkata, duit gue, masuk neraka juga gue. Kenapa sih kamu usul? Enggak, bukan cuma kamu. Menyebar kemaksiatan ke masyarakat. Ismun kasir. Oh, udah jam 6. Baik, dicukupkan dulu materinya. Baru sampai halaman 42. Ini ayat ketiga belum selesai, masih panjang. Oh iya, nah di sini ada sedikit tafawut dan tafawut. Baik, saya bahas dulu. Hamzah Kisai membaca, umpamanya Hamzah atau Khalaf, ma tadri fi khalqir rahmani min tafawut, pakai tasydid. Sedangkan yang lain, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tulisannya bagaimana? Tanpa alif. Tafawut kan tanpa alif. Kalau dibaca tafawut, ya sama tulisannya dengan tafawut. Berarti itulah tulisan untuk 2 bacaan. Satu tulisan, saya katakan tadi, ada satu tulisan untuk beberapa bacaan. Ada satu bacaan dalam beberapa tulisan. Nah, di sini termasuk satu tulisan untuk 2 bacaan. Apa makna tafawut dan tafawut? Lafaz tafawut, satu tulisan memiliki 2 bacaan. Tafawut dan tafawut yang menunjukkan antara 2 qiraat ini sangat berhubungan. 2 qiraat ini mengandung makna yang sama, namun dalam kondisi yang berbeda. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman ketidakseimbangan dengan jarak dekat sedikit pun. Kalau tafawut, ketidakseimbangan yang dekat. Kalau tafawut, ketidakseimbangan yang jauh. Artinya mau jauh mau dekat, tidak ada ketidakseimbangan, tidak ada celah antara satu langit dengan satu langit berikutnya. Menafikan makna dari lafaz tafawut, ketidakseimbangan yang jarak dekat, memberi isyarat bahwa meski banyaknya gesekan satu makhluk dengan makhluk lainnya, namun gesekan tersebut tetap seimbang dan merupakan keserasian yang sangat indah
karena antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman ketidakseimbangan jarak jauh sedikit pun. Menafikan makna dari lafaz tafawut, ketidakseimbangan jarak jauh, memberi isyarat bahwa antara makhluk yang berjauhan berlangsung pula hubungan yang sangat intim, serasi dan tetap seimbang. Al-Quran sudah menjelaskan lebih dahulu sebelum para ahli menyebutkan pentingnya mempelajari ekosistem yang merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi. Wallahu a'lam. Maka kalau ada yang mau melengkapi jazakumullah khairan. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan atau bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Menyikapi dengan ayat 3 bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam sempurna. Kebetulan saya sebagai pegiat lingkungan kadang-kadang merasa bahwa kita pengen terus memperbaiki alam karena kita diamanahi sebagai khalifah, Ustaz. Tapi faktualnya bumi selalu dirusak. Jadi kayak buang air ke laut gitu, nggak ada pengaruh. Banyak pegiat-pegiat yang terus berjuang, tapi menyadari bahwa bumi terus rusak. Nah, bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Karena kita sebagai khalifah seperti ini. Jadi kami menyimpulkan bahwa kiamat itu bukan karena sekedar takdir, tapi memang manusianya memang merusak gitu. Sehingga banyak pihak yang menyerah karena melihat situasi bahwa tidak akan berubah suatu kaum kalau tidak mau membuat diri sendiri. Banyak orang yang masih buang sampah yang nggak mau sadar. Contohnya itu yang saya cerita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd yang baru saja dibacakan terakhir, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sering diartikan Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kalau saya berbeda memahami ini, semuanya Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka sendiri. Artinya orang berilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat kalau hanya mengandalkan ilmu. Tetapi jadikan ilmu sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Orang yang diberi nikmat harta berlimpah, harta tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya kecuali kalau mereka menguasai nafsu-nafsu mereka. Jabatan, kemudian tampilan, kesehatan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya gunakan semua karunia Allah untuk komunikasi dengan Allah. Saat kita menggali ilmu, saat kita mencari solusi dari berbagai masalah, gunakan akal, silahkan telusuri, manfaatkan semua ilmu yang sudah dipelajari. Tapi ingat, hasil jangan hanya mengandalkan otak. Hasil mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah memberikan jalan di luar yang kita gali, tapi Allah sudah menyediakan kalau memang kita betul-betul menghadap kepada Allah. Banyak peristiwa yang dialami oleh masyarakat di dunia dengan menggunakan ilmu tidak mencapai yang diinginkan. Ternyata ada solusi di luar dugaan, dan itu adalah merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita bekerja, beramal, berpikir, luruskan niat semata-mata karena Allah. Bila tidak tercapai yang di dunia, tidak akan sia-sia di akhirat.
Karena amal muslim tidak boleh lepas dari beberapa hal yang kita sebut niat, hikmat, sasaran, dan tujuan. Tujuan bukan sasaran. Niat karena Allah, hikmatnya mungkin tercapai, mungkin tidak. Alhamdulillah dapat hikmat yang banyak dengan adanya kita di sini, bisa bertemu, saling mengisi silaturahim, saling mendoakan. Sasaran ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan. Tujuan ridha Allah. Orang yang mencari ilmu sasaran dapat ilmu, tujuan mencari ridha Allah. Kalau orang mencari ilmu hanya untuk ilmu, saya masih ingat punya teman dekat orang Kalimantan, dia ngambil jurusan hadis di Al-Azhar. Itu jurusan hadis perlu hafalan kuat, hafalan yang sangat luar biasa, karena harus hafal sanad di samping hafal matan. Dan dia sangat dikagumi karena bukan orang Arab, tapi dia bisa menghafal sanad panjang. Selesai kuliah, dapat doktor, pulang ke Indonesia, belum sebulan menghadap kepada Allah. Tidak sempat memanfaatkan ilmunya di kampus, padahal ilmunya sangat luar biasa. Sasaran dapat ilmu, sasaran dapat gelar doktor. Kalau juga sasaran ingin menjadi dosen yang senior yang luar biasa, tidak tercapai sasaran. Tapi tujuan dia mencari itu Allah tercapai di akhirat. Makanya tidak ada yang rugi. Atau pemainnya bapak dan ibu punya anak rajin, saya biayai kamu kuliah kemanapun, biar kamu jadi orang. Bahasanya kan gitu ya. Udah dikeluarkan dana sampai mencurahkan segala upaya, ketika diperlukan jual ini jual itu. Ya bagus, niat orang tua ingin supaya anaknya soleh, itu harus diluruskan. Kalau niat orang tua supaya anak nanti pulang bisa jadi orang, istilah tadi ya, bisa jadi pejabat tinggi, kaya, belum tentu tercapai. Pulang sudah sarjana, lulusan dari luar negeri, ternyata meninggal, sia-sia saya mengeluarkan uang sekian banyak. Kan akan begitu tuh. Tapi kalau tujuan mencari Allah, enggak ada sia-sia. Alhamdulillah harta saya sudah digunakan untuk mencari ilmu oleh anak saya, berjuang mencari Allah, tidak sia-sia. Harta saya akan dipakai untuk mencari ilmu, untuk menjadi anak yang dapat mati syahid, bahkan meninggal di luar negeri sedang mencari ilmu. Itu bukan satu yang begitu. Makanya kembali kepada yang tadi, Bapak punya keahlian, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Dan yughayyiru ma bi anfusihim, ingat apa yang diinginkan, tujuan utamanya adalah ridha Allah. Bila tercapai, terdorong kita untuk bersyukur. Belum tercapai, enggak sia-sia. Contoh kecil, dua orang ibu, bukan orang sininya, di tempat yang lain, berangkat ke pasar. Dia bukan berangkat ke pasar, berangkat ke rumah sakit, bawa anak sakit, sama anaknya penyakitnya. Nyampe di rumah sakit, diperiksa oleh dokter ahli. Setelahnya pulang, diobat, 2 hari pada sembuh. Satu orang ibu berkata, kalau kita tidak menemui dokter ini, mati anakku. Yang satu lagi, alhamdulillah dengan bertemu dengan dokter ini, Allah berikan kesembuhan buat anakku. Sama-sama sembuh, tapi yang satu kufur, yang satu iman, yang satu bersyukur, yang satu tidak akan bersyukur. Itulah yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana,
اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.